Halo pemirsa, tak terima digugat cerai istrinya setelah 20 hari pisah rumah, seorang suami menganiaya ibu mertuanya hingga kritis di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Saya, Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran muda 86. Diduga korsleting pada mesin pompa air bengkel mobil dan las di Pondok Gede, Kota Bekasi terbakar. 4 mobil yang sedang diperbaiki dan 3 motor hangus. Bengkel yang berada di tengah permukiman membuat warga panik. Kebakaran mobil dan bengkel las di tengah pemukiman warga ini terjadi di Jalan Setia 1N Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada dini hari. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat meludeskan bengkel beserta isinya. Kebakaran ini sempat membuat panik warga sekitar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting dari mesin pompa air di dalam bengkel yang menyambar ke bahan mudah terbakar. Akibat kebakaran ini, 4 unit mobil di dalam bengkel yang sedang diperbaiki dan 3 motor hangus terbakar. Di dalamnya juga terdapat 4 unit mobil yang terbakar, ada kurang lebih ada 2 motor sampai 3 motor. Ya, ini dugaan sementara itu kita dari arus listrik, Pak. Juga dari korsleting listrik. Dari mesin air katanya Pak, makanya Mesin sanyo ya. mesin sanyo. Ini dari bengkel apa dari bubut? Dari bengkel. Informasi sementara dari bengkel. Dari bengkel. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Tak ada korban dalam kejadian ini, kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Polisi telah mengamankan lokasi untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pengemudi ugal-ugalan hingga menabrak sejumlah warga sebuah mobil dirusak massa dan dibuang ke sungai di Palembang, Sumatera Selatan. Pengemudi mobil kabur karena takut diamuk warga. Aksi massa merusak mobil ini terjadi di Jalan Ali Gasmir, Kelurahan 910 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan. Warga mengamuk, merusak dan melempar mobil ke sungai setelah diduga mobil menabrak 2 orang warga. Pemilik mobil kabur melihat ratusan warga berhamburan keluar dan mengejar serta merusak mobilnya. Warga menyebut kejadian berawal saat mobil melintas di pemukiman dengan ugal-ugalan hingga menabrak 2 orang warga yang tengah duduk-duduk. Polisi yang mengetahui kejadian langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan TKP. Sementara pemilik mobil masih belum diketahui keberadaannya. Kalau masalah korban ya ada banyak. Kalau cuman enggak parah, paling ada yang kena. Begitulah. Berapa korbannya? Jumlah korbannya berapa kok? Ada tahu enggak? Berapa? Untuk yang bawa mobilnya? Kalau bawa mobilnya nih ya enggak tahu siapa, cuman aku tadi ngembek kuncinya. Nah, tadi ada STNK-nya. Kejengok. Di atas nama Syamsul Hendri namanya. Hingga kini kedua korban Rusli dan Iman masih dalam perawatan di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Mobil dievakuasi petugas untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Seorang wanita pengendara motor gede tewas tertabrak bus Transjakarta saat melakukan Sunday Morning Ride atau Sunmori di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Diduga korban hilang keseimbangan dan terjatuh ke sisi kanan bus akibat jalan licin setelah diguyur hujan. Polisi dan petugas Transjakarta mengevakuasi jasad seorang wanita pengendara motor gede yang tersangkut di kolong bus Transjakarta di Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Korban tewas dengan luka parah di kepala setelah tertabrak bus Transjakarta jurusan Blok M Kota. Kecelakaan berawal saat korban melakukan Sunday Morning Ride atau Sunmori dari rumahnya di kawasan Sunter menuju ke Senayan. Kecelakaan berawal saat korban melakukan Sunday Morning Ride atau Sunmori dari rumahnya di kawasan Sunter menuju ke Senayan. Di lokasi kejadian motor korban terserempet bus Transjakarta hingga korban terjatuh.
Meski motor korban hanya mengalami rusak ringan, namun nyawanya tak tertolong. Jadinya tuh kita mau ke arah Senayan. Nah, tapi pas saya mau ke arah Senayan itu saya ngeliat teman saya. Saya ngeliat motor teman saya, kayak kenalin, terus saya berhenti, beneran teman saya gitu. Itu dalam rangka apa tuh di Senayan tuh? Apa? Dalam rangka apa ke Senayan? Oh, saya mau San Mori pagi aja. San Mori nyari. Jasad korban dibawa ke kamar jenazah RSM Jakarta. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dengan meminta keterangan supir bus Transjakarta di kantor Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. 1 orang tewas dan 8 orang lainnya dirawat di rumah sakit akibat gas beracun di Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Gas bocor saat pekerja memulai pengeboran. Lili, pekerja PT Geodipa pengeboran sumur panas bumi di Dieng, Banjarnegara, tewas dalam perawatan di Puskesmas Kejajar, Wonosobo akibat keracunan pipa yang bocor. Sementara 8 pekerja lainnya menjalani perawatan. Para korban mengalami sesak nafas serta kejang. Selain itu, korban terluka akibat jatuh di medan yang dilalui serta semburan kuat gas. Bukan ledakan ya, tetapi terjadi kebocoran di PET 28 itu di Desa Karangtengah, Kepulauan, yang mengakibatkan sekitar 15 orang pekerja terkena gas beracun tersebut, sedangkan yang 8 orang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Wonosobo dan Puskesmas Kejajar. Tim patroli berada di atas Gas bocor di lokasi sumur 428 saat para korban menyiapkan pengeboran. Para korban berlarian di kawasan berkabut dan semburan gas. Korban dibantu warga menyelamatkan dari semburan gas beracun. Berdasarkan informasi dari asisten manajer Geodipa, Bapak Samsumin, bahwa SOP untuk pembersihan sumur ini di PT Geodipa ini sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi pada saat pelaksanaan dari mulai start awal setelah 20 menit rilis pom terbuka sehingga keluarlah gas yang mengakibatkan kecelakaan kerja, 1 meninggal dunia dan 8 orang saat ini dirawat di RSU Wonosobo. Dari 8 korban yang dirawat, 5 orang sudah membaik. Sementara Lili, pengebor gas yang tewas, dimakamkan keluarganya di Magelang. PT Geodipa telah memasang alat pendeteksi gas beracun di sekitar pengeboran 428. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Perampok menyekap satpam gudang retail terbesar di Kota Makassar dan menggasak uang ratusan juta rupiah serta sejumlah emas batangan. Para pelaku ditangkap di hotel di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kamera CCTV merekam aksi perampok membongkar berangkas di gudang retail terbesar di Jalan Insinyur Sutami, Tamaran Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya ini, para pelaku menyekap petugas keamanan gudang. Dari dalam berangkas, kawanan pelaku menggasak uang tunai 400 juta rupiah dan sejumlah emas batangan. Tak butuh waktu lama, kelima pelaku yang terdeteksi dalam pelariannya langsung dibekuk di salah satu hotel di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pelaku langsung digelandang ke Mapolrestabes Makassar untuk menjalani pemeriksaan. Selain menangkap kelimanya, polisi juga menyita belasan alat perkakas yang digunakan untuk merusak berangkas gudang serta sejumlah senjata tajam. Saat dimasuki posta bagaimana? Jangan berteriak, jangan melawan. Dia bilang begitu? Iya, kalau menurut. Ada senjata yang dia bawa? Iya, ada. Semacam linggis. Linggis? Cepat saya perhatikan itu. Pelaku sekitar 5 orang mendatangi gudang tersebut dan membongkar dan menyekap security yang jaga pada saat itu. Dan setelah security atau penjaga gudang sudah siap, para pelaku memasuki gudang, membongkar gudang dan selanjutnya
mencari dan menemukan berangkas yang ada di dalam gudang, terus kemudian para pelaku membongkar berangkas. Polisi masih mencari barang hasil curian para pelaku, diantaranya uang tunai ratusan juta, serta sejumlah emas batangan yang disembunyikan salah satu pelaku. Kelima pelaku terancam 8 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Pemirsa, tak terima digugat cerai istrinya, seorang suami tega menganiaya ibu mertuanya hingga kritis. Pelaku kesal dilarang saat akan menemui istrinya setelah 20 hari pisah rumah. Tenri Waka tak sadarkan diri dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Ja'far Harun Lasusua, Kolaka Utara. Wanita berusia 51 tahun ini baru saja menjalani operasi akibat terluka parah dianiaya oleh Jaya menantunya. Ironis, penganiayaan dipicu karena pelaku tak terima digugat cerai oleh Esi, istrinya yang berusia 21 tahun. Pak Sudri yang memiliki satu anak berusia 1 tahun ini telah 20 hari pisah rumah. Jaya tinggal di rumah orang tuanya di desa Babus Salam, sedangkan sang istri pulang ke rumah orang tuanya di desa Tojabi. Penganiayaan berawal saat Jaya akan menemui istrinya, namun dicegat oleh Tenri Waka, ibu mertuanya. Karena kesal tak diizinkan masuk, pelaku mengambil senjata tajam yang ada di luar rumah dan menganiaya korban. Cerai. Iya, mau cerai. Ya itu mertuanya. Saya itu tidak mau Pak cerai itu istrinya. Iya. Itu di mertua pelupa. Kerja nih, cerai, itu kakak. Terus, kenapa bisa langsung diparangi, Pak? Itu juga masuk di dalam rumah. Oh, masuk dalam rumah. Itu masuk di rumah, nggak masuk itu istrinya. Tersangka Jaya ditahan di Mapolres Kolaka Utara dan terancam hukuman minimal 7 tahun penjara. Dari Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Israel Yanas, iNews melaporkan. Satu keluarga di Tuban, Jawa Timur keracunan telur ikan laut. 1 orang tewas. Telur ikan dibeli korban di sebuah warung. Jenazah Lia Ananda tiba di rumah duka desa Tasikmadu, Tuban setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat keracunan. Lia sebelumnya mengalami pusing dan muntah setelah makan telur ikan bersama suami dan ayah mertuanya. Telur ikan dibeli korban saat berbelanja. Bapak dan anak mantu ini kan setiap pagi jam 5 itu kan belanja di Pasar Baru Tuban. Belanja untuk mengisi kiosnya atau warung, dan pada saat itu juga membelilah di pasar ikannya itu telur ikan laut itu. Sampai di rumah dengan Mbak Lia ini dimasak, dan siangnya bertiga ini mengkonsumsi atau makan telur ikan ini ternyata rasa kepalanya pening-pening atau pusing dan mual-mual. Polisi telah mengamankan telur ikan yang sudah diolah untuk diperiksa di laboratorium. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. 2 bocah kembar tewas ditabrak pengendara motor gede di Pangandaran, Jawa Barat. Ibu korban histeris dan pingsan saat pemakaman. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Berapa